Oke. Iya. Dang, 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 dang. Nah, ini guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 4 Putri. Seperti biasa, kita akan membahas seputar otomotif. Dan kali ini adalah tutorial perbaikan di bagian mesin, guys. Ada kebocoran ada kebocoran yang sampai netes ke bawah. Yang sebenarnya itu adalah permasalahan yang sepele. Tapi kalau tidak tahu atau orang yang belum tahu tentang kejadian-kejadian seperti ini, pasti akan mengira mobilnya sudah rusak parah, padahal hanya hal-hal sepele begitu. Nanti kita akan tunjukkan apa penyebabnya kebocoran ini, dan ini biasanya terjadi di kendaraan yang sudah berumur kurang lebih di 10 tahun atau di kilometer 150 ribuan, ya tergantung pemakaian, intinya begitu. Tutorial ini saya bagikan untuk teman-teman yang ingin mengerjakan sendiri, untuk memperbaiki sendiri, misalnya berada di kejauhan atau jauh dari bengkel dan tinggal di perkebunan yang memang harus melakukan sendiri seperti itu. Dan nanti akan saya tutorialkan secara detail seperti apa yang harus dipersiapkan, apa saja, dan seperti apa teknik untuk membukanya supaya tidak rusak seperti itu ya. Karena baut-baut yang ada di mesin ini sudah pasti dia karena di tempat yang panas, makanya tidak jarang kalau ada beberapa orang yang membuka bautnya itu tidak dengan teknik yang benar, maka tidak jarang dia akan patah seperti itu. Oke, ini adalah mobil Daihatsu Terios, guys. Untuk Daihatsu Terios, untuk Toyota Rush, Avanza, Xenia hampir sama, guys. Sama Innova pun hampir sama. Kurang lebih penyakitnya juga hampir-hampir sama lah. Tapi untuk Toyota Innova ada baut di tengah itu biasanya rawan patah, makanya harus hati-hati. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir sih aman-aman aja. Dan ini rusaknya di bagian perpak seal klep, seal tutup klep, guys. Seal tutup klep bagian atas ini. Ini memang sering terjadi ya, karena karet ini berada di tempat yang panas, makanya dia kalau sudah berumur tahunan atau sering berjalan, makanya karetnya ini karena dia di tempat yang panas, maka semakin lama akan semakin mengeras dan kemudian ada kebocoran oli. Dan biasanya untuk Daihatsu Terios ini bukan hanya ada di sini juga, ada juga di beberapa faktor yang lain, nanti kita bahas. Mudah-mudahan tutorial kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami untuk yang mau mengerjakan sendiri. Dan mohon maaf ini banyak asap karena di sini di pepohonan ya guys, musim hujan dan banyak nyamuk, makanya saya menghidupkan api biar tidak ada nyamuknya begitu. Tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe langsung saja di subscribe, like, komen, dan jika perlu bagian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita langsung lihat penyakitnya. Oke guys, inilah penyakitnya. Dia ada di sini ya. Oli, karena ini mesinnya agak miring ke kiri, makanya olinya banyak tumpah ke bagian kiri seperti itu. Di bagian belakang ini ya guys. Nanti kita akan buka, kita harus persiapkan kunci 10, obeng, dan ya tang lah kurang lebih seperti itu. Dan biasanya untuk Daihatsu Terios, untuk Toyota Rush, Avanza, Xenia biasanya di sini sama di bagian ini guys, apa o-ring filter seperti itu guys. Nah, untuk partnya semuanya murah, tapi kalau untuk yang di bagian filter ini, padahal dia cuma seperti karet cincin, tapi ini agak sulit membukanya, agak banyak yang dibuka, bukan sulit ya, karena banyak yang harus dibuka. Kalau yang di filter ini saya sarankan ke bengkel, tapi kalau bagian atas ini kalau mau coba sendiri nggak apa-apa. Ini yang harus dipersiapkan, kunci 10, kunci sok atau kunci T10, karena yang akan dibuka adalah baut ini. Kita buka filter dulu, awas nanti di sini ada banyak soket-soket ya, kita harus pelan-pelan membukanya. Nanti akan saya tutorialkan pelan-pelan seperti itu biar dapat dipahami dan dapat dimengerti agar lancar kalau mau mencoba sendiri begitu guys. Oke, kita akan siapkan kuncinya dulu. Ini saya sudah beli seal anunya, apa, seal tutup klepnya, juga persiapan kunci T dan beberapa kunci yang lain. Nah ini, oke, sebelumnya kunci T sama kunci 10 biasa harus ada ya guys. Oke,
Sebelumnya kita buka dulu kepala aki salah satunya ya, biar aman. Oke, setelah itu kita buka yang di ini guys, buka ininya ya, apa namanya, soket-soket untuk sensor-sensor ini kita buka. Dan di sini ada selang ya guys, di sini selang ini awas, diingat-ingat saja kalau perlu dipoto dulu sebelum membuka, biar nanti kalaupun kita lupa kita bisa lihat fotonya. Kalau yang belakang ini untuk jenis Avanza Xenia Lasterios tidak perlu karena bisa dicabut ke atas guys ininya. Ini ada kenokan, bisa kita dorong pengunciannya seperti ini. Nah baru kita angkat. Nah ini tidak perlu dibuka yang ujung sini ya. Nah. Oke, kalau sudah begini kita langsung bukain. Ini ada pencetannya ini di bawah solasi di. Nah dah aman. Kita buka baut 10. Bukanya harus pelan-pelan, jangan langsung ya, takutnya dia sudah korosi. Awas jangan lupa bautnya. Oke, sudah, ini sudah diganti dengan obeng. Saya buka pakai obeng. Ini sebenarnya baut 10 ya guys, tapi karena bautnya hilang makanya saya ganti dengan baut 10 yang pakai obeng, nggak masalah. Oke, kalau sudah terbuka kita buka perlahan-lahan. Tutupnya jangan lupa ditutupin, takutnya ada binatang masuk nanti berbahaya. Dan kalau sudah itu kita akan membuka kunci 10 lagi di sini. Nah, kunci 10 kita buka. Ini kalau memang agak keras harus dimainkan ya. Kita mainkan seperti ini. Kalau agak keras, kalau misalnya keras, agak kita entul, kita main kencang, kendor, kencang, kendor, tek. Nah, nah aman. Lepasin kita. 1, 2, 3, 4. Kalau bautnya sama panjang tidak apa-apa tertukar, tapi kalau ada yang lebih pendek harus diingat-ingat ya, takutnya nanti malah tidak bagus hasilnya. Nah, buka dulu. 1 baut ini yang dibuka. Untuk atasnya nih di ujung sini ada, sini ini baut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dibuka ya, biar nanti gampang. Lumayan banyak juga punya. Nah, ini enggak apa-apa, enggak dicabut. Dan untuk ke bawah. Oke, ini kabelnya dicongkel aja pakai obeng ini pengaitnya. Nah biar lepas gitu ya. Masih ada 2 baut massa ya di belakang. Oke, kalau sudah kebuka semua buat baut di sekeliling ini diperiksa, jangan sampai ada yang ketinggalan salah satunya. Lalu kemudian kita buka ini kunci 10 lagi di tengah ya. Pelan-pelan ya guys. Nah udah, kalau sudah goyang mau digedor pakai kayu dari bawah sini boleh, atau pakai gagang ini dijungkit seperti ini boleh, yang penting harus hati-hati. Oke, karena ini sendirian saya copot dulu aja selang radiator ya, karena ini saya sendirian saya copot selang radiator. Jadi jangan lupa kita buang angin tapi ya. Oke. Up. Up. Ini harus. Oke, kita cabut pelan-pelan ya. Awas kabelnya pelan-pelan. Karena ini sendiri jadi
selang radiator saya lepas. Oke, pelan-pelan, awas, ada pastikan kabel tidak ada yang lepas. Oke, ya, dang 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 dang. Nah ini guys, ini karetnya guys, tuh. Nah tuh kan udah keras tuh. Nih ya, udah keras sekali guys. Wajar menurut saya karena memang udah 10 tahun ya mobil ini. Nah ini sudah keras bener tuh, bahkan tengahnya patah nih. Sudah keras, sudah tidak bisa diakal-akalin, tapi lebih baik jangan diakal-akalin ya. Kalau kita udah bongkar susah-susah, kita nggak ganti, harganya juga murah guys. Ada, tergantung kita mau beli yang berapaan, ada yang di bawah 100.000, yang asli juga tidak mahal. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita bersihkan dan kita lap ya, ini yang sampai bersih. Ininya juga kita lap sampai bersih. Setelah kita cuci pakai bensin atau pakai cairan pembersih yang lainnya, sudah kering, lalu kita pasang. Sebenarnya kita yang sebaiknya tambah lem tribon atau ya semacamnya lah ya, tapi saya rasa kalau tidak ada juga tidak apa-apa, yang penting beli karet sealnya ini yang asli ya guys, jadi nanti tidak usah pakai lem lagi, sudah aman begitu. Oke, kita mau pasang karetnya. Oke, saya membawa kursi, ternyata lumayan capek juga berdiri. Oke, kita lap lagi kalau belum yakin ya. Oke, setelah bersih kita langsung buka karet sealnya yang asli ya. Oke, nah gini guys. Nah ini saya jamin sudah tidak bocor lagi karena karetnya baru, jadi ketika ditekan dia ngunci guys, rapat gitu ya. Kita periksa lagi keliling, pastikan kita rapatkan. Biar sempurna nanti. Oke, sudah cukup aman ini menurut saya. Jos. Oke, kita pasang. Oke, sudah bersih ya, keliling-kelilingnya sudah bersih. Ini tadi pengait-pengaitnya saya lepasin pakai tolok pakai obeng di bolong-bolongan tempatnya, jadi bisa agak lebih kendor dan ada jarak untuk masukin, untuk mengeluarkan covernya dan memasukinya lagi nanti. Oke, kita lap lagi agar marem ya. Nah, biar kita ini eh, jadi benar-benar, jadi nggak hanya menotorialkan cara pasang, tapi bagaimana caranya untuk agar lebih sempurna gitu guys. Nah, kalau bersih kan sudah pasti tidak akan bocor ya. Kalau ada sedikit saja uh, kerak begitu, pasti dia akan bocor. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Nah, dah, wis lepas guys. Oke, kira-kira sudah agak pas dimiringkan sebelah ya. Jadi kita biar bisa lihat posisi baut yang akan masuk ke cover ini. Karena agak sedikit press ya guys. Jadi harus pelan-pelan dan hati-hati. Nah, oke, kalau gini udah masuk ini guys. Memang agak sulit ya, agak sedikit seret. Oke, kita periksain dulu. Hanya aman. Oke. Oke, kalau kira-kira sudah pas, pasang baut tengah tadi yang 2 tadi ya guys. Kita kencengin pelan-pelan. Kita cek lubang-lubangnya. Oke, aman. Siap. Sedikit lagi. Nah. Oke. Pastikan lagi tidak ada yang nyangkut ya. Aman. Oke. Nah. Setelah itu kita pasang baut-bautnya. Oke, kalau sudah terpasang semua, kencangin dulu yang paling belakang ini guys. Tidak usah terlalu kencang dulu ya. Hanya kalau sudah rata dan kalau sudah agak mepet antara cover ini dan bagian mesinnya, kita kencangin bagian depan. Jadi nyilang ya, depan sini, belakang sini. Kalau yang depan sebelah sini, yang belakang sebaliknya gitu. Jadi bisa rata nanti kencangnya. Dan ini cukup gini saja. Nah, tek gitu aja, tapi tidak perlu dikencangin dulu. Sebaliknya di sini, sini ya, sini, kamu ujung sini ya, belakang. Kalau sudah itu, baru yang lainnya diratakan. Oke, kalau sudah semuanya, baut cover klepnya ini sudah terpasang semua, sudah dirapatkan. Yang pertama tadi terserah mau yang kanan atau yang kiri, terserah. Yang penting berlawanan arah. Kalau sudah silang begitu, yang itu yang lainnya, dan itu pun tidak perlu kencang-kencang dulu ya guys, yang penting rata dulu. Dan kalau sudah kira-kira rata, kita baru ulang lagi dari yang sini atau sini terserah. Cukup dengan perasaan ujung sini, 1 2 tek. Nah, ukurannya sebenarnya kalau depan pakai kunci L lebih enak ya. Kalau kunci L nggak perlu. Nah, tek tek. Dah, kita nggak perlu narik kencang-kencang, dorong kencang-kencang, tidak perlu. Tek. Nah, tek. Dah, tek tek tek. Dah, aman. Setelah itu baru kita pasang-pasangin seperti baut-baut pengait kabel yang pendek-pendek tadi ya guys. Nah, kita baru pasang-pasangin, kan di sini sudah nggak mungkin tertinggal. Tadi saya belakang ini nyopot soket injektor, kita harus pasang dulu, takut lupa. Karena yang belakang untuk agar kabelnya bisa agak leluasa. Pasang lagi pelan-pelan. Makanya dari awal tadi saya copot
aki, saya copot kepala aki salah satu biar tidak error begitu guys biasanya. Oke, kalau nanti error ya kita bisa berangkat ke temen yang punya yang punya komputernya begitu guys. Tapi biasanya sih tidak untuk kelas-kelas mobil begini ya. Oke, kalau sudah semuanya sudah kita kencangin, lalu baut yang dua ini tadi guys kita kencangin juga ya, sama aja ngencanginnya seperti tadi ya. Oke, kalau sudah kita pasang semua baut-bautnya, baru udah dicek semuanya, nggak ada yang salah satu kendor, sudah rata, dan kita masukkan ini dalam radiator. Nanti jangan asal diisi air ya guys, nanti akan saya tutorialkan juga caranya membuang air biar nggak terjadi panas mesin. Kalau asal diisi, takutnya nggak dibuang angin nanti bisa overheat. Seperti itu. Ya walaupun ini bagian atas saja, tapi kan ini ke alur ke jalur ke mesinnya begitu guys. Aman. Jangan lupa dibersihkan dulu sebelum dipasang biar terlihat sedikit profesional gitu, walaupun ini hanya sekedar paling tidak bisa berbagi untuk teman-temanku semua yang mau ingin mencoba. Intinya harus hati-hati pelepasan baut dan pemasangan bautnya, kalau bisa sebelumnya dipoto dulu biar tidak salah. Takutnya kita salah, namanya kita memang bukan selalu di bidangnya ya, selalu ahlinya, tapi kalau kita mau mempelajari mudah-mudahan ketika urgen dan kepepet kita bisa melakukan sendiri. Contohnya seperti ini. Oke, sudah clear. Ini, sudah kita periksa semua, baru kita hidupkan. Oh belum guys, air radiator ya, ini kita buka guys, yang ini nih sentilan itu. Nah, sentilan ini kita buka ya, kita buka, tapi ini ternyata sudah patah, jadi kita harus buka ininya, apa, selangnya pakai tang guys. Nah, kita buka selangnya gini ya, pakai tang ya, ini pakai tang gini, lepas gini selangnya gitu ya. Oke, habis itu kita isi pelan-pelan. Radiatornya sebenarnya harus pakai coolant, cuman coolant pas habis, tapi memang ini besok mau saya ganti coolant karena memang sudah wayahnya ganti. Kita isi pelan-pelan. Sudah full. Terus kalau sudah full, yang di bawah ini buka. Oke, terus diisi terus sampai tidak ada gelembung di bawah sini, sampai airnya lancar. Nah, kalau masih ada gelembung nantinya akan bahaya guys, bisa overheat, suhu mesin bisa naik karena angin guys ya. Kalau sudah lancar, kira-kira sudah lancar, sudah kita tutup, kita tutup lagi. Nah, aman. Oke, kita isi lagi radiatornya. Oh, udah aman. Ini tabung reservoir seperti biasa, fullnya di setengah ya, nggak boleh penuh ke atas. Langsung kita coba periksa dulu kunci-kunci tidak ada yang nempel atau ketinggalan di sini, karena kalau mesin hidup akan kena goyangan, jatuh ke mesin akan mengakibatkan yang tidak baik. Oh lupa guys, lupa pasang aki dulu. Dah aman, kita kencangkan dikit.
Kayaknya sama aja, tidak boleh terlalu kencang. Kita tes dulu beberapa kali, 2 atau 3 kali. Ulang lagi. Sekali lagi. Dah. Aman. Yo, ini ada bunyi, ini nempel. Dah, sip. Ini yang bunyi. Aman. Tutup radiator, jangan sampai tanggung-tanggung, harus tek tek, harus full ya, jangan sampai miring atau uh, kurang seperti itu, karena airnya nanti tumpah. Yes. Oke, terima kasih sudah selesai. Mudah-mudahan tutorial kali ini dapat bermanfaat dan mudah dipelajari untuk yang mau mencoba sendiri. Dan ini sempat ada bunyi-bunyi sedikit karena memang fan belnya kena air tadi ya kan. Memang fan belnya juga sudah minta ganti. Jadi besok sekalian saya mau ganti fan bel, dan jika perlu akan saya tutorialkan sekalian ganti oli. Oke, terima kasih. Saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.